Asli serem parah. Jadi ceritanya bayi ini menolak disusui ibunya. Udah 3 hari, si bayi ini gak mau ditetei mamanya. Jadi ceritanya, 3 hari belakangan ini, ada seorang pria parubaya yang suka nongkrong di depan rumah ibu ini. Setiap ibu ini sedang menjemur anak bayinya, pastilah pria itu sudah berada di depan, tepatnya di bawah pohon rindang yang di depan rumah. Ibu ini pun jadi penasaran dong, melihat gelagat pria parubaya tersebut. Ibu ini jadi ketakutan dong, kira-kira ada niat apa pria tersebut seringkali belakangan ini nongkrong di depan rumah. Karena ia ketakutan, ibu ini menelepon ayahnya yang ada di kampung untuk segera datang menemaninya beberapa hari tinggal di rumahnya. Dan tanpa menunggu waktu lama, si ayah dari ibu ini pun datang. Tanpa menunggu waktu lama, ayah dari ibu ini datang menghampiri cucunya untuk segera dijenguk. Ketika si kakek menggendong cucunya, terlihat dari raut wajah cucunya ada yang tidak beres. Dipandanginya beberapa menit, setelah itu ia diam sejenak. Tanpa menunggu waktu lama, si kakek pun mengambil kesimpulan kalau cucunya terkena palasik. Ibu dari bayi ini auto kaget dong. Karena saking kagetnya, ibu ini jadi berpikir kalau pria yang selama ini sering duduk di depan rumahnya adalah salah satu orang yang patut ia curigai. Ia pun menceritakan kehadiran pria parubaya itu kepada ayahnya. Kakek si bayi ini pun langsung respon kalau pria yang dicurigai oleh anaknya itu adalah palasik. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, pria parubaya yang selalu nongkrong di depan rumah ibu tersebut pun datang. Dengan cepat, si ibu bayi ini segera memanggil ayahnya yang sedang tiduran di kamar. Ayahnya pun langsung ke depan, sembari menggendong cucu kesayangannya. Anaknya pun kaget, kenapa si ayah menggendong cucunya. Ayahnya pun menyeberang dengan menggendong cucunya tersebut. Sambil mengikuti dari belakang, anaknya penasaran apa yang ingin dilakukan oleh ayahnya tersebut. Dengan spontan, si kakek dari cucu ini memanggil pria parubaya yang sedang duduk di bawah pohon rindang tersebut. Dengan ekspresi ketakutan, pria parubaya tersebut tersentak. Ia kaget bukan kepalang. Ada seseorang di depannya yang sedang menggendong bayi. Dengan rona wajah ketakutan, pria ini bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Kakek itu pun menjawab, "Ini cucuku, cantik kan? Mau kamu menggendongnya?" Pria parubaya tersebut hanya bisa bengong dan panik. Kakek dari cucu tersebut pun makin berbicara dengan nada tinggi, "Nah, gendong cucuku," sambil marah dan menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Pria misterius itu menggelepar-gelepar di atas tanah selama 30 menit. Ibu sang bayi panik dan ketakutan dan bertanya kepada si ayah apa yang sebenarnya terjadi. Si ayah berkata kalau pria misterius itu adalah palasiknya. "Selama ini ia nongkrong di depan rumahmu untuk menghisap darah cucuku melalui ubun-ubunnya. Maka terlihat ubun-ubun cucuku ini agak cekung ke dalam." Spontan ibu si bayi ketakutan dan panik dan segera memanggil suster yang berada di dalam rumahnya untuk segera membawa si anak ke dalam. Setelah 30 menit berlalu, pria misterius ini pun sadar. Ia memohon ampun dengan kakek ini. Ketika pria misterius ini memohon ampun, kakek ini pun memberi pernyataan dengan nada lantang, "Jangan ganggu bayi, terutama cucuku dan bayi-bayi yang ada di sekitar kampung ini," ujar kakek ini. Pria parubaya itu pun lari kocar-kacir. Nah besti, serem banget ya. Kira-kira pria misterius itu profesinya apa sih? Kok dia naik sepeda? Sepertinya dia tukang kapuk ya. Konon kabarnya, manusia yang memiliki ilmu palasik biasanya ditandai dengan ciri-ciri bentuk bibir di bawah hidung tidak memiliki parit alias rata. Untuk di zaman modern seperti ini, palasik biasanya sudah tidak ada lagi. Oke besti, apa kisah serammu? Tulis di kolom komentar ya.